Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Miris banget ya, Menteri Purbaya sudah ngajakin masyarakatnya gimana caranya untuk jadi kaya. Tetapi si Roy Panci CS ini masih saja menyesatkan masyarakat dengan menyebarkan disinformasi. Kali ini terkait pendidikan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dari ijazah Pak Jokowi, pendidikan Pak Jokowi, sekarang pendidikan dan ijazahnya Mas Wapres. Inilah si Roy Panci ini ya, selalu bagaimana caranya menyesatkan masyarakat yang katanya mencari kebenaran tentang pendidikan dan ijazahnya Mas Wapres. Ternyata di Sydney, di Australia, hanya bikin konten dan jual buku sampah mereka itu, tapi tidak laku, teman-teman ya. Nah, yang lucunya lagi, Roy Panci mewawancarai narasumbernya. Menurut pengakuannya si Roy Panci ini, ya, narasumbernya itu adalah lulusan diploma di Sydney. Tetapi faktanya dibongkar oleh Ibu Iliana Lim. Faktanya, narasumber yang diwawancarai Roy Panci itu bukanlah seorang lulusan diploma ataupun sarjana, tetapi hanya sekolah bahasa biasa di Sydney, teman-teman. Misalnya begini, kita mau kerja ke luar negeri. Di Australia misalkan harus punya sertifikat ataupun ijazah ahli berbahasa Inggris. Nah, itu yang diwawancarai si Roy Panci. Ternyata narasumbernya hanya sekolah bahasa biasa untuk bekerja di Australia tersebut, teman-teman. Kan terbongkar semua, ya, terbongkar semua disinformasi yang disebarkan si Roy Panci ini. Nah, sebelum kita ke video, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Contohnya adalah seseorang yang ngambil di UTS, kemudian dia sertifikat lulusan dari UTS itu, digunakan untuk masuk di kampus swasta negara Singapura gitu. Nggak bisa. Jadi pelajaran di sana memang hanya bahasa Inggris yang diperlukan. Yang kita belajar bahasa Inggris. Di UTS-nya Mas ambil apa? Nursing. Ya. Oke. Adakah pelajaran nursing itu ketika di matrikulasi tadi, di PP tadi? Nggak ada. Nggak ada. Ya nggak ada lah, orang dia hanya ngambil sekolah bahasa Inggris. Panci. Nggak ada. Karena murni bahasa Inggris. Murni bahasa Inggris. Ini penting banget tuh ya. Penting banget. Ini ya. Ini parah nih. Ini salah satu yang diwawancarai si Roy Panci ya. Pak Roy, kalau benar hasil penelusuran netizen ini, wah parah sih emang. Kalau betul-betul ini yang diwawancarai si Roy Panci hanya petugas kebersihan di Australia sana, memang lah Roy Panci ya, memang penyebar hoax ya, teman-teman. Wah, karena disinformasinya masih berlanjut, saya perlu luruskan lagi ya. Semua orang yang diwawancara itu bukan lulusan foundation atau diploma pathway program dari InSearch, tapi hanya sekolah bahasa. Sekolah bahasa. Ada sekolah bahasa, ada pathway programs. Ada yang mau bekerja sebagai perawat di Australia, tapi syarat bahasa tidak memenuhi, makanya Bapak itu mengambillah sekolah bahasa. Padahal ini beda banget dengan pathway program. Syarat bahasa cuman untuk memenuhi syarat kemampuan bahasa. Sementara pathway program seperti foundation dan diploma itu untuk memenuhi syarat akademis masuk universitas. Jadi kalau cuma lulus sekolah bahasa InSearch memang tidak bisa memenuhi syarat bahasa di luar negeri. Skor IELTS atau TOEFL tetap wajib. Tapi kalau syarat akademis beda lagi. Seperti sudah saya jelaskan di video yang lalu. Dari foundation atau diploma InSearch bisa diterima di universitas lain di luar Australia. Ini contoh website resmi ya, dari Taylor's University Malaysia misalnya. Jelas tertulis, untuk masuk program Bachelor of Business S1 ya, bisa dari Foundation Business dari Higher Education Institutions yang lain. Jadi sudah sangat jelas ya, yang dilakukan Pak Roy Suryo dan narasumber ini adalah disinformasi. Yang masih percaya berarti punya niat jelek. Yang masih percaya berarti masih punya niat jelek. Yang percaya dengan Roy Panci ini biasalah ya, anak-anak abah. Dengerin tuh. Pilihan politik itu wajar, tapi kalau Anda memilih kelompok yang menggunakan cara-cara disinformasi terus-terusan seperti ini, apakah Anda mau percaya mereka memimpin bangsa kita dengan baik?
logika Ibu Iriana. Ini adalah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi wali kota tahun 2005 sampai 2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Hanya satu berkas ini yang diberikan kepada kami. Dulu katanya IKN itu murni investor tetapi pakai APBN. Juga termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Katanya itu B2B, bisnis to bisnis. Tetapi kenyataannya pakai APBN. Maka dari itu melalui siaran ini teman-teman termul-termul yang masih membela, yang masih meyakini bahwa beliau itu adalah orang yang jujur, orang yang sederhana, orang yang baik hati dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit tercerahkan melihat kenyataan ini. Nah ini adalah Teman-teman, kita perhatikan mic-nya, gerombolan siapa mereka ini ya. Orangnya itu aja, lihat mic-nya itu, bulu-bulu kayak bulu jem tuh mic-nya. Hah? Udahlah. Pak Menteri Purbaya udah ngajakin masyarakatnya bagaimana bisa jadi kaya. Ini gerombolan ini masih aja sibuk ngurusin orang lain, sibuk ngurusin ijazah, pendidikan dan macam-macam. Aduh, memang udah apa ya? Kalau nggak salah ini advokat nggak laku nih. ini adalah ijazah meluruskan dan mengcover ya, apalagi ini wapres kita kan, itu yang ada di visi misi kita, bahwa yang namanya wapres ini harus kita hormati dan kita jaga, bahwa kestabilan negara itu ada pada presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini kita nih harusnya mendukung dan memberikan satu impact yang bagus, memberikan satu masukan yang membangun, memberikan juga pandangan-pandangan yang sifatnya adalah menumbuhkan segala sesuatu yang sampai saat ini masih perlu ditumbuhkan, bukan malah menjatuhkan. Dengerin tuh. Nah, sifat yang seperti ini saya rasa ya harus cepat-cepat deh diberesin lah. Ya kan? Kalau enggak ya begitu terus, kita udah capek juga, bahkan udah jenuh. Ya kan? Udah berapa tahun. Terus harus ambil langkah lah. Kalau enggak ya bahaya juga kan. Makanya dengan itu kita harus kuatkan segala materialnya, kita kuatkan dalam pola hukumnya, sehingga ini menjadikan satu jurisprudensi kita bahwa orang yang melakukan hal seperti ini tuh udah nggak ada lagi. Lihat kan Roy Suryo pergi ke Australia untuk mengecek ijazah Gibran dan bertemu dengan ya misalnya pejabat kampusnya ikut gitu. Artinya alumni dari tempat studinya Gibran di situ gitu, ataupun pejabat dari tempat studinya Gibran pasti tahu siapa Gibran sebenarnya, ya apa posisi Gibran di Indonesia. Artinya jika Roy Suryo misalnya sampai dengan membuka aib negara kita, ini kan nggak ada kerjaannya. Kerjaannya membuka aib orang, nggak ada kerjaannya si Roy Panci, dan memfitnah hal-hal yang sifatnya adalah menyerang secara nggak langsung. Kalau Roy Panci ini harusnya cepat-cepat kita tindak, ya kan, model yang hal-hal seperti ini. Jadi jangan sampai ya kita semua nih melihat nih ada orang dihujat lah, ini wakil kepala negara loh, yang jelas-jelas dia dipilih oleh rakyat menjadi wapres. Harusnya kita mendukung, bahkan melindungi. Ini malah menjelek-jelekin. Ya itulah Roy Panci. Nah, dalam hal ini kita harus tahu nih, kok begini ya. Ada apa nih dengan politik Indonesia yang seperti ini gitu loh. Maksudnya keadaan politik Indonesia ini kan sekarang nih, kalau lagi harus lebih baik lagi penegakan hukumnya, karena ini mencakut kepala negara loh, wakil kepala negara. Betul. Harus lebih ditindak kalau menurut saya. Saya juga nggak tinggal diam, kita semua nih nggak tinggal diam. Kita pasti lawan orang-orang yang sifatnya adalah menyerang kehormatan daripada wapres kita, presiden kita, dan bekas presiden kita. Kita ada di posisi yang benar-benar sekarang ini
jangan ada orang melakukan perbuatan fitnah tanpa dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Sampai akhirnya juga sudah dibuktikan oleh dipublish juga sudah, tetapi tidak menjadikan efek jerah mereka juga, malah bertambah membabi buta. Ya kan? Ini kan kita lihat di sini penyerangan babi buta kemana-mana, kan jadi udah nggak sehat. Artinya nanti udah saling penyerangan, haters sudah semakin banyak, sehingga kita kewalahan juga nih menerima hal segini ini, sehingga terjadilah peperangan. Ini kan yang kita nggak mau. Kenapa peperangan? Karena nanti ada haters yang pro, yang kontra. Betul. Ada yang pro panci, ada yang kontra. Lah, kita tahu bahwa sekarang ini sudah menyerang kemana-mana. Bahkan kita sendiri lihat udah kayak enak melihatnya orang-orang ini. Ya kalau udah begini, tentunya harus segeralah menjadikan satu bentuk kekuatan ekstrim, ya harus dinaikin ke tingkat tersangka, harusnya seperti itu. Nah ya, itulah teman-teman video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.